Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah, tempat di mana kita belajar memahami diri, mengobati hati, dan menemukan kembali arah hidup yang sering hilang dalam perjalanan panjang kehidupan. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar agar setiap kata yang terucap di sini dapat menjangkau lebih banyak hati yang membutuhkan ketenangan. Terima kasih sudah hadir. Semoga Allah menenangkan langkah dan jiwa kita. Ada satu fase dalam hidup yang jarang sekali kamu ceritakan pada siapapun. Fase ketika kamu cuma diam, tidak marah, tidak melawan, tidak membela diri, tidak kabur dari kenyataan. Kamu hanya diam di mata orang lain. Mungkin diam itu terlihat seperti ketenangan, tapi di dalam hatimu ada perang yang tidak ada jedanya. Diam yang kamu lakukan bukan karena kamu tidak punya kata-kata. Kamu hanya sudah terlalu lelah mengatakannya. Bukan karena tidak bisa menjelaskan, tetapi karena sudah terlalu sering mencoba dan tetap tidak pernah dipahami. Hari berganti, masalah datang, ujian terus berdatangan, dan kamu bertanya dalam hati, selama ini aku diam karena sabar, atau karena aku sudah tidak punya tenaga untuk bicara? Sabar itu keputusan, bertahan itu kondisi. Diammu mungkin ada di antara keduanya. Ada kalanya kamu merasa kamu sedang sabar karena kamu percaya Allah punya rencana. Kamu tidak ingin membalas keburukan. Kamu tidak ingin melukai siapapun. Kamu memilih diam karena tahu bahwa kemarahan hanya akan membuat keadaan semakin keruh. Tetapi ada saat lain ketika diam itu terasa seperti bentuk pasrah yang terpaksa. Ketika kamu ingin pergi tetapi tidak tahu harus kemana. Ketika kamu ingin menangis keras tapi air mata sudah habis. Ketika kamu ingin mengeluh tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Ada saat-saat ketika kamu bertanya pada Allah, "Ya Allah, ini sabar atau aku hanya bertahan karena tidak punya pilihan lain?" Dan jawaban itu tidak selalu langsung datang. Di titik ini, Allah melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri tidak menyadarinya. Allah melihat kekuatan yang kamu kira tidak kamu punya. Allah melihat ketahanan yang kamu pikir sudah patah. Allah melihat ketulusan yang kamu pikir tidak dihargai. Kadang manusia tidak mendengar, namun Allah selalu melihat. Mungkin diam itu bukan tanda bahwa kamu kalah. Mungkin diam itu cara Allah membuatmu menahan diri sampai waktunya tepat. Mungkin diam itu proses pemurnian hati yang tidak kamu mengerti sekarang. Tapi suatu hari kamu akan bersyukur karena pernah melewatinya. Dan bisa jadi diam itu bukan sekadar bertahan. Diam itu pertanda bahwa Allah sedang memperkuat batinmu, menguji hatimu, dan menyiapkan jawaban yang tidak pernah kamu duga. Karena sabar itu bukan hanya soal menahan diri. Sabar itu adalah proses membiarkan Allah bekerja, dan kamu sedang berada pada proses itu. Ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirimu, meski kamu sendiri tidak menyadarinya. Perubahan itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Ia datang perlahan, setetes demi setetes melalui diam yang kamu jalani setiap hari. Diammu bukan lagi sekadar reaksi. Diammu mulai menjadi cermin, tempat kamu melihat dirimu lebih jujur daripada sebelumnya. Setiap kamu menahan kata-kata,
kamu belajar mengenali isi hatimu. Setiap kamu memilih untuk tidak membalas, kamu mulai mengerti apa arti memiliki kendali atas diri sendiri. Setiap kamu melewati hari tanpa keluhan, kamu sebenarnya sedang membangun kekuatan batin yang tidak terlihat dari luar. Orang-orang mungkin tidak sadar, tapi Allah tahu. Dan diam itu sedang memperkuatmu dari dalam. Diamu mengajarkan satu hal yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, bahwa tidak semua luka harus dijelaskan untuk bisa disembuhkan. Ada luka yang Allah sembuhkan melalui waktu, ada luka yang disembuhkan melalui doa, dan ada luka yang justru sembuh ketika kamu berhenti memaksa diri untuk terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain. Karena semakin lama kamu diam, semakin kamu melihat bahwa kamu bukan lemah, bahwa kamu bukan kalah, bahwa kamu bukan menyerah. Kamu hanya sedang belajar mengendalikan arah hidupmu dengan cara yang lebih tenang dari sebelumnya. Diamu juga mulai mengajarkanmu untuk membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya membuang energi. Dulu kamu mudah tersinggung, sekarang kamu lebih memilih untuk tidak membalas. Dulu kamu ingin semua orang mengerti, sekarang kamu sadar bahwa dipahami manusia bukan tujuan hidup. Dulu kamu ingin segalanya segera selesai, sekarang kamu mulai paham bahwa Allah bekerja dalam ritme yang tenang, tidak tergesa, tapi selalu tepat. Diam itu membuatmu matang. Matang dalam melihat keadaan, matang dalam mengelola hati, matang dalam menyikapi luka yang tidak ingin sembuh secara tergesa. Dan perlahan kamu mulai berubah. Ada saat ketika diam itu membuatmu menangis tanpa suara. Ada saat ketika kamu memeluk diri sendiri, merasakan betapa beratnya hidup, dan kamu bertanya kepada Allah, berapa lama lagi aku harus seperti ini? Tapi di saat yang sama, setiap malam ketika kamu menunduk dalam doa, kamu mulai memohon dengan cara yang lebih jujur. Ya Allah, kuatkan aku jika ini proses. Tuntun aku sampai selesai. Dan disitulah perubahan itu benar-benar terjadi. Karena ketika seseorang mulai berbicara jujur hanya kepada Allah, ketahuilah Allah sedang membentuknya menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Diam yang dulu kamu kira hanya lelah, ternyata sedang membawamu naik satu tingkat. Diam itu mulai mengajari hatimu untuk lebih dekat kepada Allah daripada berharap pada manusia. Pada titik ini, kamu belum menemukan jawabannya, tapi kamu mulai merasakan sesuatu. Ada bagian dalam dirimu yang menjadi lebih damai. Ada bagian dalam dirimu yang tidak lagi ingin membalas. Ada bagian dalam dirimu yang mulai percaya bahwa Allah punya alasan kenapa kamu harus melewati semuanya. Diam itu sedang membersihkan ruang hatimu agar ketika kebahagiaan datang nanti, kamu benar-benar siap menerimanya. Karena Allah tidak pernah memberi sesuatu yang besar kepada hati yang masih penuh dengan kebisingan. Dan diamlah yang sedang membersihkan kotoran itu sedikit demi sedikit. Kamu mungkin pernah bertanya pada dirimu sendiri, selama ini aku diam karena sabar, atau karena aku sudah terlalu lelah untuk berjuang? Pertanyaan itu mengendap lama di dalam hatimu. Ia muncul terutama pada malam hari saat semuanya terasa sunyi. Saat pikiran-pikiran yang kamu tutupi mulai meminta ruang untuk diakui. Sabar atau bertahan, ikhlas atau menyerah,
tegar, atau hanya menahan diri karena takut hancur? Tidak mudah menjawabnya. Bahkan untuk diri sendiri, setiap hari kamu berjalan dengan beban yang tak sepenuhnya orang tahu. Kamu tersenyum, kamu tertawa, kamu menjalani hari seperti biasa, tetapi ada bagian di dalam diri yang terasa sesak. Kamu menenangkan orang lain, tapi siapa yang menenangkanmu? Kamu menampung cerita orang lain, tapi di mana kamu meletakkan ceritamu sendiri? Kamu terlihat baik-baik saja, tapi kamu tahu itu hanya topeng agar orang lain tidak khawatir. Lalu datanglah diam itu, diam yang kadang menenangkan dan kadang menyesakkan, diam yang membuatmu bisa berpikir jernih, tapi kadang justru membuatmu merasa sendirian. Diam yang menjaga hatimu tetap tenang, tapi juga membuatmu merasa seakan tidak ada yang benar-benar mengerti dirimu. Diammu ternyata adalah dinding yang kamu bangun untuk melindungi diri, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu sudah terlalu sering terluka ketika mencoba menjelaskan apa yang kamu rasakan. Kamu diam bukan karena kamu tidak punya kata-kata, tapi karena kamu tahu kata-katamu tidak selalu didengar. Kamu diam bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu sudah terlalu sering jatuh ketika mencoba berdiri sendiri. Dan diam kadang menjadi tempatmu bersembunyi dari dunia. Tapi di balik diam itu ada satu hal yang tidak bisa kamu tutupi. Hatimu lelah memendam, lelah menyesuaikan diri, lelah terlihat baik-baik saja di saat jiwamu rapuh, lelah menjadi kuat untuk semua orang. Padahal kamu sendiri butuh dipeluk. Kamu bertahan, tapi tidak sepenuhnya tahu kenapa harus bertahan sejauh ini. Kamu tidak menyerah, tapi juga tidak benar-benar memiliki tenaga untuk terus berjuang. Kamu ada di antara dua tepi, ingin maju, tapi takut jatuh, ingin berhenti, tapi tidak tahu bagaimana. Lalu, apakah diam itu sabar, ataukah sekadar bertahan? Jawabannya ada pada hatimu sendiri. Jika diam itu membuatmu dekat dengan Allah, menenangkan jiwamu, memperbaiki persepsimu, dan menumbuhkan harapan baru, itu adalah sabar. Tetapi jika diam itu membuatmu kehilangan diri sendiri, membuatmu memendam luka sampai sesak, membuatmu menjauh dari Allah dan dari kebahagiaanmu sendiri, maka itu bukan sabar. Itu tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sedang meminta untuk disembuhkan. Allah tidak meminta hambanya untuk memendam sampai terluka. Allah meminta hambanya untuk bersabar dengan cara yang benar. Dan kesabaran yang benar bukan membuatmu hancur, tapi menguatkanmu sedikit demi sedikit. Diammu selama ini adalah perjalanan mencari tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan. Dan kamu harus tahu, Allah bukan hanya melihat sabarmu, Allah melihat betapa kerasnya kamu berusaha tetap berdiri di tengah badai. Ia tidak membiarkanmu berjalan tanpa tujuan. Ia tidak membiarkanmu menahan beban tanpa hikmah. Akan tiba saatnya ketika Allah memperlihatkan kepadamu alasan kenapa semua ini harus terjadi dengan cara seperti ini. Namun sebelum itu, kamu perlu menjawab pertanyaan ini untuk dirimu sendiri.
Apakah aku sedang sabar karena Allah atau hanya bertahan karena takut kehilangan? Ada saat dalam hidup ketika Allah tidak menjawab melalui kejadian besar, tidak melalui mimpi, tidak melalui pertanda langit, tidak melalui seseorang yang tiba-tiba datang membawa keajaiban. Tidak, seringkali Allah menjawab melalui perubahan kecil dalam dirimu, perubahan yang bahkan tidak kamu sadari. Kamu merasa diam itu berat, tapi dari diam itulah Allah mengajarkanmu sesuatu yang tidak diajarkan oleh suara manapun. Awalnya kamu hanya merasa lelah, tapi tiba-tiba kamu sadar hatimu tidak lagi serapuh dulu. Awalnya kamu merasa sendiri, tapi tiba-tiba kamu paham kesendirianmu justru membuatmu lebih sering berbicara dengannya. Awalnya kamu mengira perubahan ini menyakitkan, tapi tiba-tiba kamu mulai mengerti. Sakit ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang menyiapkan hatimu menjadi lebih kuat. Allah sedang menjawabmu melalui dirimu sendiri, melalui perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Karena sebenarnya perubahan yang paling besar bukan yang terjadi pada hidupmu, tapi yang terjadi pada jiwamu. Dan itu semua berawal dari satu hal, diam. Kamu mungkin berpikir bahwa diam membuatmu kehilangan banyak hal, kesempatan, pengakuan, bahkan kebahagiaan. Tapi lihatlah baik-baik, apakah benar kamu kehilangan atau justru diam itulah yang menyelamatkanmu dari banyak luka? Karena jika kamu dulu memaksa, kamu mungkin tersesat. Jika kamu dulu menuntut, kamu mungkin kecewa lebih dalam. Jika kamu dulu mendesak, kamu mungkin terluka lebih besar. Allah menahannya bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menjagamu. Perhatikan apa yang berubah dalam dirimu. Kamu tidak lagi marah secepat dulu. Kamu tidak lagi memaksa orang memahami perasaanmu. Kamu tidak lagi jatuh pada hal-hal yang dulu membuatmu rapuh. Kamu tidak lagi sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak baik untukmu. Kamu mulai memilih ketenangan daripada pembuktian. Kamu mulai memilih jarak daripada kecewa yang sama. Kamu mulai memilih diam daripada pertengkaran. Kamu mulai memilih Allah daripada ego. Dan perubahan itu bukan perubahan kecil. Itu perubahan besar yang hanya bisa terjadi pada jiwa yang Allah sentuh. Terkadang Allah tidak memperbaiki situasi di sekitarmu terlebih dahulu. Allah memperbaiki dirimu dulu sebelum Allah mengubah hidupmu. Allah mengubah hatimu sebelum Allah memberikanmu yang kamu inginkan. Allah mengosongkan ruang dalam dirimu agar kamu mampu menerimanya sebelum Allah membuka jalan. Allah memperkuat kaki dan hatimu agar kamu bisa berjalan jauh. Dan semua itu Allah lakukan melalui diam, melalui rasa berat, melalui waktu yang panjang, dan melalui kesabaran yang kau jalani meski tanpa tenaga. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa hidupku masih begini? Kenapa belum ada tanda-tanda perubahan? Kenapa Allah seakan membiarkanku sendiri? Padahal tanpa kamu sadari, Allah sudah mengubahmu dulu. Allah sudah menguatkanmu dulu. Allah sudah menyiapkan hatimu dulu. Perubahan batin adalah tahap pertama dari doa yang Allah kabulkan. Yang lain akan menyusul dengan caranya, dengan waktunya,
dengan rencana terbaiknya. Sampai di sini, perjalanan narasi ini membawa kita pada satu kenyataan yang mungkin selama ini sulit kamu lihat, bahwa setiap diam yang kamu jalani, setiap air mata yang kamu sembunyikan, setiap beban yang kamu pikul sendirian, setiap malam yang kamu lewati tanpa suara, semuanya tidak pernah sia-sia di mata Allah. Tidak ada satupun detik yang kamu habiskan dalam kesabaran tanpa Allah catat sebagai kebaikan. Tidak ada satupun sakit yang kamu tahan tanpa Allah perhitungkan sebagai penghapus dosa. Tidak ada satupun langkah yang kamu ambil dalam keadaan lemah tanpa Allah lipat gandakan sebagai kekuatan. Kamu mungkin merasa perubahan hidupmu terasa berat. Kamu mungkin merasa prosesnya terlalu panjang. Kamu mungkin merasa tidak ada jawaban, tidak ada tanda, tidak ada bukti. Tapi justru di saat kamu tidak melihat apapun, Allah sedang bekerja lebih dekat daripada sebelumnya. Selama ini kamu bertanya-tanya, apakah diam itu bentuk sabar atau hanya bertahan? Namun kini kamu tahu bahwa diam itu bukan kelemahan, itu ruang yang Allah gunakan untuk membentukmu. Bahwa rasa berat itu bukan hukuman, itu cara Allah menguatkanmu. Bahwa setiap hari yang terasa melelahkan bukan akhir, itu awal dari sesuatu yang sedang kamu siapkan tanpa kamu sadari. Allah tidak mengubah hidupmu secara tiba-tiba. Allah mengubah dirimu dulu, agar ketika perubahan besar datang, hatimu sudah siap menerimanya. Dia menguatkan hatimu sebelum menguatkan keadaanmu. Dia memperbaiki jiwamu sebelum memperbaiki harimu. Dia membersihkan jalanmu sebelum membuka pintunya. Dan kamu sedang berada di dalam proses itu. Jika kamu merasa berat, itu bukan tanda bahwa Allah jauh. Itu tanda bahwa kamu sedang naik satu tingkat ke arah yang lebih baik. Jika kamu merasa sendirian, itu bukan karena Allah meninggalkanmu, tapi karena Allah ingin kamu benar-benar merasakan bahwa hanya Dia yang bisa kamu andalkan. Jika kamu merasa banyak hal berubah, itu karena Allah sedang memindahkanmu dari apa yang tidak layak kamu genggam menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Kamu tidak akan selamanya berada di fase ini. Ada masanya kamu akan tersenyum tanpa beban yang menahan dada. Ada masanya kamu akan berkata, ternyata ini alasan Allah menunda segalanya. Dan saat hari itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan memahami setiap rasa sakit, setiap sabar, setiap diam adalah jembatan menuju sesuatu yang lebih indah. Terima kasih telah mengikuti narasi ini sampai akhir. Semoga setiap kalimat yang kamu dengarkan menjadi penguat untuk hatimu, penghibur untuk jiwamu, dan cahaya untuk langkahmu. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar agar semakin banyak yang mendapatkan ketenangan dan kekuatan dari setiap kata yang kita bagikan bersama di channel Laras Hasanah. Semoga Allah menjaga hatimu, melapangkan hidupmu, dan menuntunmu pada akhir yang penuh kebaikan. Amin.